Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Fa as'alullaha ta'ala an yamunna alayna bi'ilmin nafi' wal amalis salih wa an yufaqihana fid din wa an yaftaha lana futuhal arifin wa an yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat yang paling agung, nikmat iman dan Islam. Salawat beriring salam senantiasa tercurahkan buat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat, a'azani Allah wa iyyakum, para penuntut ilmu, para pembelajar fikih Syafi'i yang Allah muliakan. Pada kesempatan pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan kita, membahas kitab Al-Imta' Syarah Matan Abi Suja', dan ini kalau tidak salah adalah episode yang ke-64 dari pembahasan kita di kitab ini, dan alhamdulillah kita sudah sampai ke pembahasan fikih muamalah, dan hari ini, pagi ini akan membahas tentang Al-Hajr. InsyaAllah poin yang akan dibahas di pembahasan Al-Hajr ini ada lebih kurang 4 poin. Pertama, apa itu Hajr secara bahasa dan istilah, dalilnya apa, kemudian apa hikmah disyariatkannya Hajr, dan jenis-jenis Hajr, ya, dan siapa saja orang-orang yang terkena Hajr dan apa konsekuensinya, insyaallah. Baik, langsung saja kita akan membaca dan menelaah kitab ini. Qala al-musannif hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi fid dharain amin. Al-hajru ala sittah. Faslun al-hajru. Al-hajr itu ada 3 orang yang dihajar. As-sabiyyu wal majnunu was-safihul mubadziru limalihi. Anak kecil, orang gila, orang safih yang mubadzir terhadap hartanya. Wal muflis alladzi irtakabathu duyun, dan orang muflis, orang bangkrut yang hutangnya itu banyak, melebihi hartanya. Wal maridu fi ma zada 'ala thuluth, dan orang yang sakit di sini sakit yang makhufun bil maut, yang sakit yang kemungkinan besar dia akan wafat karena sakitnya itu, ya, dihajar di atas thuluth, ya, tidak boleh lebih dari 1/3 hartanya. Wal 'abdul ladzi lam yu'dzan lahu fi tijarah, dan budak yang tidak dapat izin dari tuannya untuk tijarah, bermuamalah. Taib, qala al-musannif, qala asy-syarih hafizahullah, al-hajru lughatan al-man'u. Secara bahasa, ya, hajar itu berarti larangan, ya, larangan. Taib. Secara istilah adalah al-man'u minat tasarrufatil maliyah. Nah, jadi larangan untuk melakukan transaksi harta, at-tasarrufatil maliyah. Dari sini kita tahu kalau tasarrufnya itu, muamalahnya itu bukan muamalah harta seperti ibadah atau masalah talak, ya, khulu dan yang lainnya, bukan transaksi muamalah maliyah, maka sah, ya, maka sah. Dalilnya firman Allah Ta'ala, fa in kana alladhi 'alaihi al-haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u ay yumilla huwa falyumlil waliyuhu bil 'adl.
Ya, di sini dijelaskan safih, orang yang dhaif, ya. Yang mana transaksi mereka itu diwakilkan kepada walinya. Ya, diwakilkan kepada walinya. Jaid, apa hikmah dari disyariatkannya al-hajar? Hikmah disyariatkannya al-hajar adalah syuri'a li hifdzil mal wa adami dhiya'ihi. Ya. Karena kalau anak kecil melakukan transaksi atau orang gila atau orang safih yang mubadzir, itu dikhawatirkan akan membuang-buang harta. Akan terjadi penyia-nyiaan harta dan menggunakan harta tidak pada mestinya. Ya, karena anak kecil ya belum rasyid istilahnya, ya, belum rasyid. Belum mengerti bagaimana transaksi uang dengan baik atau transaksi harta dengan baik, apalagi orang gila, ya, dan orang safih. Jadi supaya menjaga harta itu tidak terbuang sia-sia, maka disyariatkanlah oleh syariat, yaitu al-hajar. Dari sini bisa kita ambil hikmah yang cukup bagus, ya, yaitu manusia ketika punya harta, itu hartanya statusnya milkun qasir, kepemilikan yang kurang, tidak kepemilikan sempurna sebagaimana kepemilikan Allah Azza wa Jalla. Semua yang ada di langit dan di bumi ini adalah kepemilikan Allah, dan Allah itu berhak untuk melakukan apapun dengannya, ya, dan Allah tidak ditanya, ya, terhadap apa yang Allah lakukan. Sedangkan manusia ketika diberikan harta, dititipkan harta, statusnya titipan kan, maka kita meskipun punya harta, tapi harta kita ini kepemilikan yang terbatas. Artinya harta kita hanya diizinkan oleh syariat untuk dibelanjakan di pos-pos kebaikan, di hal-hal yang dihalalkan atau dibolehkan, bukan pada hal-hal yang dimakruhkan dan hal-hal yang apalagi yang diharamkan. Ya, jadi banyak orang ketika dia membelanjakan hartanya pada sesuatu yang haram, pada sesuatu yang makruh, ya, atau ya mubazir lah, ya, membuang-buang harta. Terus dia bilang nggak apa-apa, ini kan harta saya, gitu. Ini kan harta gue, gitu. Urusan apa lu sama harta gue, kan gitu. Ya. Yang penting saya tidak merugikan orang lain, misalnya. Dia berkata demikian. Dan ini banyak, ya, kalau kita lihat di media sosial sekarang, ketika dia diingatkan, "Bu, kalau lebih baik untuk apa gitu, jangan dibuang-buang atau jangan dibelikan yang haram." Dia bilang, "Ini harta saya, suka-suka saya." Nggak begitu. Ya, ini bukan harta kita. Kita ini adalah dititipkan harta oleh Allah Azza wa Jalla, yang mana Allah inginkan dari harta itu kita pergunakan sesuai keinginan dari Allah, sang pemberi harta. Bukan menggunakan harta kita itu seenaknya, karena nanti di akhirat akan ditanya. Akan ada pertanggungjawaban, laporan pertanggungjawaban. Nah, LPJ lah istilahnya. Ya, pertanggungjawaban di akhirat, ini hartamu selama di dunia kamu pakai untuk apa? Dapatnya dari mana harta tersebut dan digunakan untuk hal apa saja? Ini dihisap nanti. Ya, jadi jangan mengatakan ini harta saya, terserah saya mau saya apakan. Mau saya pakai buat beli khomer kek, mau saya pakai buat beli beli narkoba kek, mau saya pakai buat berzina kek, terserah saya. Nggak bisa. Ya, mau saya pakai untuk transaksi riba kek, terserah saya. Yang penting saya tidak merugikan orang. Nggak bisa begitu. Ya, karena nanti di akhirat akan mendapatkan hisab, akan ditanya. Ya. Jaid. Lalu jenis-jenis hajar. Al-hajru naw'an. Hajar itu ada dua macam. Yang pertama
hajar yang disyariatkan untuk maslahat orang yang dihajar itu sendiri. Ya, limaslahatil mahjur alaih. Demi kepentingan dia, demi maslahat dia, maka hartanya dihajar. Tidak boleh dia melakukan transaksi, tapi diwakilkan oleh walinya. Kemudian hajar yang kedua adalah hajar limaslahatil ghair. Disyariatkan karena untuk maslahat orang lain, bukan dia. Ya. Contoh yang untuk maslahat si mahjur alaihi sendiri ya seperti anak kecil, supaya dia kalau membelanjakan hartanya ya nggak safe, artinya dia nggak ngerti cara dia buang-buang atau dia pakai tanpa tujuan yang jelas hingga hartanya habis begitu saja. Atau orang gila atau orang safih. Ya, orang safih itu orang yang safih itu kalau kata Syekh Labib ya mengatakan man yunfiq malahu bima la ya'udu alaihi naf'uhu fid dunya wal akhirah. Ya, orang yang membelanjakan hartanya yang tidak ada efek manfaat bagi dia baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Maupun di akhirat. Kalau dalam Fathul Qarib dikatakan as-safi al-mubadzir limalihi. Apa itu al-mubadzir limalihi? Ay yasrifuhu fi ghairi masarifihi. Ya, dia melakukan transaksi dengan hartanya itu tapi bukan pada tempat semestinya. Ya, artinya membuang-buang harta seenaknya. Ya, atau membelanjakan harta untuk yang haram, untuk yang makruh dan tidak ada manfaatnya di dunia maupun di akhirat. Itu safih. Maka dia dihajar ya sampai dia rasyid nanti. Ya, sampai dia rasyid supaya hartanya itu terjaga dan tidak terbuang sia-sia. Kemudian maslahatul ghair, untuk maslahat orang lain. Dia dihajar hartanya karena ada hak orang lain di situ. Kalau nanti terbuang ya hak orang lain ini nggak bisa ditunaikan. Seperti al-hajru 'alal muflis, orang yang bangkrut, dia dihajar hartanya karena dia punya hutang banyak sama orang lain. Maka dia tidak boleh menggunakan harta tadi untuk bertransaksi jual beli. Ya. Karena ada hak orang lain pada hartanya. Kedua, bagi orang yang sakit, yang akan dikhawatirkan meninggal dengan sakitnya, maka dia dihajar lebih dari sepertiga. Kalau sepertiga hartanya boleh, tapi kalau lebih dari sepertiga, itu dihajar maslahat bagi ahli warisnya. Ya, karena kalau semuanya habis dibelanjakan, sedekahkan semuanya, karena dia sudah sedang sakit. Biasanya kan orang kalau udah sakit itu mikirnya sakit yang udah mau mendekati kematian ya, itu mikirnya udah akhirat aja lah gitu ya. Mana mungkin dia kepikiran buat beli emas lagi kan, atau buat foya-foya lagi. Jadi dia biasanya yaudah ini saya infakkan atau saya wakafkan semuanya. Nggak bisa semuanya, karena di sana ada hak ahli waris. Begitu. Kemudian yang contoh lain, yang ketiga dari orang yang dihajar karena maslahat untuk orang lain adalah budak. Budak itu dia dihajar karena budak itu kan nggak memiliki harta. Ya, kalau dia mau melakukan transaksi dengan harta tuannya, ya dia harus dapat izin dari tuannya. Kalau dia mau melakukan muamalah jual beli, harus dapat izin dari tuannya. Karena budak itu tidak punya harta, hartanya budak itu otomatis milik tuannya. Jadi untuk kemaslahatan tuannya dihajar. Kemudian yang keempat adalah orang yang murtad. Wal'iyadzubillah. Orang murtad itu kalau dia nanti wafat dalam keadaan murtad, hartanya nggak bisa diwariskan. Ya, hartanya tidak bisa diwariskan, tapi hartanya itu dimasukkan ke baitul mal atau diberikan untuk manfaat umum bagi kaum muslimin. Nah, berarti limaslahatil muslimin, menjadi fai' dia. Menjadi harta untuk kemaslahatan kaum muslimin, tidak bisa diwariskan.
Kemudian yang kelima adalah rahin, orang yang menggadaikan barangnya ke murtahin. Jadi ada orang menggadaikan mobil, nah mobil tadi sebagai barang gadai. Tentu dia tidak bisa menjual mobil tadi untuk kepentingannya, karena mobil tadi adalah barang gadai yang mana mobil tersebut terikat hak kepada murtahin, orang yang memberikan dia hutang dan mengambil barang gadai orang rohin tersebut. Jahit. Maka dikatakan di sini contoh yaitu orang yang dihajar karena untuk maslahat orang lain adalah kal hajri alal muflis limaslahatid dainin. Menghajar orang yang bangkrut. Kenapa? Karena hartanya terikat dengan orang yang berhutang padanya, demi kemaslahatan orang yang berhutang padanya. Ya. Dan muflis itu artinya adalah orang yang memiliki utang lebih banyak daripada hartanya. Ya, hutangnya ini hutang yang sudah jatuh tempo. Ya, dia hartanya 4.000 misalnya dia punya harta adalah 100 juta. Utangnya 200 juta. Maka ini disebut muflis. Hutang yang sudah jatuh tempo ya, hutang yang sudah jatuh tempo. Dan hutang yang berkaitan dengan hak-hak manusia, bukan hutang dengan Allah. Kalau hutang dengan Allah itu tidak disebut muflis, ya, karena hutang kepada manusia itu mabniun 'alal musyahah. Manusia itu perhitungan kalau soal duit. Kalau dengan Allah itu mabniun 'alal musamahah, ya, bisa Allah maafkan atau seterusnya. Taib. Kemudian awil hajri 'alal marid lil maslahatil warathah. Itu tadi yang sudah kita jelaskan, orang yang muflis untuk maslahat bagi orang yang punya hutang atasnya, dan orang yang sakit akan meninggal itu bagi ahli warisnya. Lalu an-naw'ul awwal syuri'a li maslahatil mahjuri alaihi, ya ini disyariatkan karena untuk dia sendiri. As-sabi ma huwa dunal bulugh. Anak kecil yang belum baligh, ya, dan baligh itu kan dengan 3 tanda sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri dalam kitabnya Nailur Raja, ya, atau dalam kitab Safinatun Najah. Itu kan tanda baligh ada 3. Pertama, genap usia 15 tahun, tahdidiyah. Atau yang kedua, keluar mani minimal usia 9 tahun. Dan yang ketiga, haid minimal di usia 9 tahun, kan gitu. Dengan usia genap 15 tahun, keluar mani atau haid bagi wanita. Maka kalau dia sudah baligh, maka sudah tidak dihajar lagi. Tapi kalau masih sobi, maka dihajar. Yastamirru hajruhu ilal bulugh. Nah, hajarnya ini dia dilarang untuk melakukan transaksi dengan hartanya, tapi diwakilkan oleh walinya. Itu berlangsung sampai dia baligh. Al-majnun min manzala aqluhu bimarad. Ya, orang gila, hilang akal. Maka hajarnya bersambung terus, berlangsung terus sampai dia yufiq, sadar. As-safih al-mubadzir limalihi, yang membuang-buang hartanya. Itu seperti apa contohnya as-safih? Nah, dicontohkan sama Syekh Hisham di sini. Apa contohnya orang safih? Yunfiqa fi ghairi ma ahallallah. Orang yang membelanjakan hartanya pada hal-hal yang Allah haramkan dan Allah makruhkan. Nggak halal. Buat beli narkoba, beli khamar, kemudian buat apalagi buat zina wal'iyadu billah, ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Wa yulqi bimalihi fit tariqi awin nahri abathan bihi. Ya, atau contohnya ini membuang-buang. Maka tadi dikatakan dalam Fathul Qarib, yasrifu fi ghairi masarifihi. Itu mubadzir. Yang menggunakan hartanya bukan pada tempatnya. Ini membuang hartanya di jalan, ya, atau di sungai atau di laut, ya. Saya pernah lihat di
medsos itu di Instagram ada, dia nggak tahu, dia orang katanya orang kaya. Mungkin juga kaya karena trading ya, kayak kasus si Indra Kents itu. Dia dia di kontennya itu duit segepok, dia bilang nih, katanya ini contoh saya orang kaya nih ya, berani nggak Raffi Ahmad melakukannya, ini tandanya gue orang kaya, gue lebih kaya daripada si Raffi, kata dia gitu. Kemudian dia uangnya itu dia buang-buang di laut atau di jalan-jalan nih gitu, dia kayak buang sampah gitu, itu uang 100 ribuan dia buang-buang begitu. Ini orang safih ini. Ya, harta segitu banyak dia buang gitu saja di jalan atau di laut, di sungai. Masya Allah ya, ini sungguh tindakan yang sangat-sangat melanggar syariat ya. Nah, harta itu titipan Allah, tapi dia malah menumpahkan atau membuang-buangnya sia-sia begitu. Alangkah bermanfaatnya kalau dipakai untuk sesuatu yang bermanfaat, bahkan untuk sedekah atau membantu orang lain dan lain-lain. Faedah, al-aslu fil insan ar-rusydu faman jahula haluhu fahuwa rasyid. Nah, hukum asal seseorang yang sudah baligh tentunya yaitu ya dia rasyid. Rasyid lawan dari kata safih, ya rusydu. Dan orang yang nggak diketahui ini dia safih apa rasyid, ya hukum asalnya dia rasyid. Sebagaimana apa hukum orang Islam? Orang Islam itu hukum asalnya dia adil. Ya, hukum asalnya dia adil. Sampai diketahui kalau dia adalah orang yang fasik, kan begitu. Ma anfaqa fi at-ta'ami aw asy-syarabi aw al-malbasi falaysa bisafahin li'anna tilka masarifahu aw masarifuhu. Ya, kalau membelanjakan untuk makan, minum, pakaian, ini sandang, pangan, papan ya, bukan safih namanya. Ya, bukan safih namanya. Iya. Selama ya kalau berlebihan itu jatuhnya nanti makruh gitu kan. Ya, bukan safih. Selama memang kebutuhan. Kalau sampai berlebihan dan ini jatuhnya mubazir, membuang-buang harta, tidak butuh tapi asal beli aja, asal beli, bahkan misalnya kayak orang makan terus dilapisi emas. Nah, contoh ya, makan steak dilapisi emas hanya untuk kesan mewah. Kalau untuk pengobatan tuh lain cerita ya. Dan ini untuk kesan mewah, dilapisi emas untuk kesan mewah dan hanya untuk topping aja, untuk gaya-gayaan doang. Ya kan, apalagi emasnya emas murni gitu. Ya, emasnya emas murni. Maka ini kan termasuk membuang-buang harta. Ya. Steaknya aja udah mahal ya. Dia makan di restoran mahal, steaknya itu misalnya harga satu steak itu harganya misalnya 700.000, 500.000, apalagi dilapisi emas. Ya, untuk kesan mewah gitu. Ya, ini kan ini perkara yang sangat menyia-nyiakan harta untuk gaya-gayaan doang, mubazir. Ya. Maka seperti ini ya dimakruhkan. Ya. Seperti ini dimakruhkan. Makan itu ya cukup seperlunya ya. Kalau sesekali mau makan enak silahkan ya. Tapi kalau sampai berlebihan tadi hanya untuk gaya-gayaan terus pakai lapisan emas ya, untuk gaya-gayaan ini, untuk dilihat kesan mewah ya, ini jatuh pada hal yang makruh. Bahkan ada yang mengatakan ini seperti dikiaskan seperti penggunaan bejana emas dan perak gitu. Bisa jatuh kepada hal yang haram. Tapi kalau dia gunakan untuk hal yang mubah ya, bahkan ini kebutuhan primer, sekunder ya enggak masalah. Bukan safih namanya. Kemudian faedah ma anfaqa fi ta'ah. Ya, dia membelanjakan apalagi untuk ketaatan. Nah, ini untuk perkara yang mubah saja. Perkara yang termasuk kebutuhan haji ya, boleh. Tidak disebut safih, apalagi dimanfaatkan atau digunakan untuk ketaatan. Seperti membangun masjid, falaisa bisafahin, ya, maka bukan safih. Nah, orang yang sobi
atau orang gila itu dia dihajar tanpa keputusan qadi. Yathbutul hajru bila hukmil qadi wa yarfa'ul hajru minhu, itu juga bila hukmil qadi. Dia dihajar karena dia sobi, nggak ada hakim memutuskan dia dihajar. Nah, nggak perlu keputusan hakim di sini. Dan hajar tadi hilang otomatis kalau dia sudah baligh. Begitu juga orang gila. Ketika dia gila maka otomatis kena hajar ya, terhadap hartanya. Dan kalau dia sudah sadar sembuh dari gilanya, maka otomatis dia hilang hajarnya. Kalau safih ini dia baru dengan hukmul qadhi. Ya, kalau safih itu harus pakai hukmul qadhi. Dan safih itu terbagi dua. Ya, pertama kalau dia pertama dia sobi, kemudian dia menjadi baligh dan rasyid, kemudian dia mubadzir. Awalnya dia sobi, kemudian dia baligh, rasyid, alhamdulillah. Setelah itu dia safih, habis rasyid dia safih, membuang-buang hartanya atau membelanjakan pada yang haram dan yang makruh. Maka saat itu baru dia dihajar hartanya berdasarkan keputusan hakim. Tapi kalau dia dari kecil sobi, kemudian pas baligh tidak rasyid, pas baligh jadi safih dia, maka ini tidak perlu hukum dari tidak perlu keputusan dari hakim. Al-muflis yang keempat, ya tadi sudah ada 3 jenis orang yang alhamdulillah. Yang 3 di atas ini untuk maslahatnya itu untuk dirinya sendiri. Nah, sekarang muflis. Wa huwa alladhi irtakabat huduyunul halatu alwajibul wafa'u biha. Ya. Yang mana dia punya hutangnya lebih banyak daripada hartanya. Dan hutangnya ini sifatnya sudah halah, jatuh tempo, yang harus dia bayarkan. Falam yaqdir ala sadadiha, enggak punya duit, bangkrut, ya. Fakana al-hajru alaihi himayatan lima lildainin. Nah, dia dihajar hartanya sehingga tidak bisa melakukan transaksi, enggak bisa dia menjual mobilnya untuk kepentingan dia, ya. Enggak bisa dia jual rumahnya untuk kepentingan dia. Tapi kalau dia jual untuk membayar hutang, ya memang begitu harus, ya. Atau yang lain, maka tidak bisa dia menggunakan hartanya tadi. Kenapa? Himayatan limali ad-dainin. Karena di hartanya itu terdapat hak orang yang memberikan hutang, dain. Ya. Maka mobilnya tadi atau hartanya itu disuruh jual oleh hakim untuk membayar hutang. Nah, gitu. Faedah. La yuhjaru 'alal muflis min ajli himayatid dainil muajjal. Nah, tadi disebutkan di atas duyun al-halah. Tapi kalau ad-dainul muajjal, hutang yang jatuh temponya belum saat itu atau masih lama, hutang yang akan datang, ya, hutang yang harus dibayarkan pada masa yang akan mendatang, yang enggak safih namanya. Dia punya harta enggak safih, enggak muflis, ya. Dia punya harta 100 juta rupiah. Hutangnya 200 juta. Tapi hutangnya itu jatuh temponya 5 tahun lagi. Ya tidak disebut muflis. Maka tidak boleh dihajar. Idza lam ya'ti mau'idul mutalabati bihi. Ya, karena belum jatuh tempo, belum dituntut dia untuk membayar hutang. Oke? Dan bagaimana orang kalau ada hartanya dan jumlah hutangnya sama? Ya, apakah dia disebut muflis? Ya enggak. Muflis itu kalau hutangnya melebihi harta. Tapi kalau hartanya sama dengan hutang, bukan muflis. Apalagi kalau hartanya lebih banyak daripada hutangnya, ya tentu juga bukan muflis. Dan hutangnya itu kaitannya dengan hutang adamiyun, yang berkaitan dengan hutang hak manusia. Maka dikatakan di sini masalah.
Dainullahi ta'ala kal kafarati awiz zakati la yuhjaru 'alal madin bisababihi. Nah, hutang Allah, hutang kepada Allah seperti kafarah, ya seperti zakat, dia belum bayar zakat 3 tahun misalnya. Kan ini hutang, tapi hutangnya terkait dengan hutang kepada Allah, maka dia tidak disebut muflis dan tidak dihajar terhadap penggunaan hartanya. Faedah: al-hajru 'ala ar-rahini fil marhun li haqqil murtahin syuri'a li himayati malil ghair. Menghajar orang yang menggadaikan barang rahin kepada marhun itu untuk hak si murtahin. Kenapa? Karena kan kita sudah bicara gadai, ya gadai itu kan akad wasiqah, ya ja'lu 'ainin maliyah wasiqatan bidainin, ya liyastaufa minha inda adamil wafa, kan begitu. Yang namanya barang gadai tadi digadaikan sebagai jaminan hutang. Kalau nanti nggak sanggup bayar hutang, sudah jatuh tempo, maka barang tadi dijual oleh si murtahin untuk melunasi hutang si rahin. Nah, karena itu barang gadai menjadi jaminan, nggak bisa barang gadai tadi diperjualbelikan oleh si rahin untuk kepentingan dia, ya, tapi harus dijual untuk bayar hutang. Maka al-hajru 'ala ar-rahini fil marhun li haqqil murtahin. Enggak bisa juga dia menghibahkan mobil tadi atau barang gadai tadi kepada kepada orang lain, karena itu sudah statusnya barang gadai, menjadi jaminan atas hutangnya. Syuri'a li himayati malil ghair wa tasarrufur rahin fil 'ainil marhunah ghairu sahih. Nah, ini tadi ya. Tasarrufnya rahin, kalau tadi yang digadaikan adalah motor atau mobil, kemudian dia hibahkan mobil tadi ke orang lain, atau dia jual mobil itu ke orang lain bukan untuk tujuan membayar hutang kepada si marhun, ya nggak boleh. Ghairu sahih, akadnya nggak sah berarti. Taib. Kemudian yang kelima atau yang kedua dari jenis mahjur yang kedua, al-mahjur al-hajar li maslahatil ghair, adalah al-marid. Orang yang sakit, yang dikhawatirkan dengan sakitnya itu dia akan meninggal dunia, maka dia dihajar jika mentransaksi lebih dari sepertiga hartanya. Fima zada ala thuluth idza tasarrafa fihi athna'a maradil maut. Kalau dia melakukan bertransaksi dengan harta miliknya ketika sedang sakit tadi, yang akan meninggal dunia, sakit parah, mau meninggal. Ya, maka kalau dia mau bersedekah dengan hartanya atau mau memberikan wasiat dengan hartanya, ya, atau mewakafkan dengan hartanya, maka tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Misalnya dia punya harta total adalah 600 juta rupiah. Maka dari 600 juta itu hanya boleh dia sedekahkan atau dia infakkan atau yang lain sepertiga saja, yaitu 200 juta rupiah saja. Kalau lebih dari itu, maka harus dapat izin dari ahli waris. Karena yang 400 juta sisa, yang 2/3 yang lain, itu hak bagi ahli waris. Maka harus dapat persetujuan dari ahli waris, tentunya setelah setelah si muwarith atau si orang yang sakit tadi meninggal dunia. Baik, selanjutnya hukum tasarrufus sabiyyi wal muflisi wal maridi wal abdi. Hukum transaksinya anak kecil, orang yang muflis dan orang yang sakit dan budak. Qala al-musannif rahimahullah wa tasarrufus sabiyyi wal majnuni was safihi ghairu sahih, tidak sah. Wa tasarruful muflisi yasihhu fi dhimmatihi duna a'yani malihi. Boleh bagi orang muflis itu bertransaksi, tapi transaksinya transaksi hutang. Dia beli barang tapi dengan hutang.
atau dia jual barang tapi dengan hutang, bukan dengan barang-barang yang ada di rumahnya yang untuk dijual untuk melunasi hutang. Wa tasarruful maridi fi ma zada 'ala ats-tsuluts mauqufun 'ala ijazatil warathati min ba'dihi. Sedangkan tasarrufnya orang yang sakit yang dikhawatirkan akan meninggal dengan sakitnya itu maksimal sepertiga. Kalau lebih dari sepertiga maka mauqufun 'ala ijazatil warathah. Tergantung dari izin ahli waris. Setelah ba'dihi, setelah kematian si muwarith, ya orang yang sakit tadi. Wa tasarruful 'abdi yakunu fi dhimmatihi yutba'u bihi ba'da itqihi. Tasarrufnya orang budak itu tidak sah kecuali dapat izin dari tuannya, dan kalau dia membelanjakan atau berjualan muamalah jual beli dan belum diizinkan oleh tuannya, maka nanti konsekuensinya si budak inilah yang bertanggung jawab, tapi nanti setelah dia bebas, setelah dia merdeka, ya, setelah menjadi orang yang merdeka. Tasarrufus sabiyyi wal majnuni ghairu sahihin, ya, atau ghairi sahihin, li'annahuma masluba al-ibarah wal wilayah, karena dia tidak dianggap ibarahnya dan wilayahnya. Ya, tapi kalau anak kecil beribadah sah. Ya, anak kecil kalau mau ibadah sah. Anak kecil kalau dapat hadiah sah. Ya, tamalluk. Ya, anak kecil kalau mancing ikan dapat ikan itu tamalluk. Anak kecil kalau berburu hewan, ya, untuk berburu hewan maka itu jadi milik dia, sah. Ya, tapi yang nggak boleh itu transaksi, menggunakan hartanya untuk transaksi ekonomi, tasarrufat al-maliyah. Jadi orang gila juga tidak sah, ya, sama, karena tidak dianggap, ya, karena tidak dianggap ibarahnya dan wilayahnya. Apalagi kalau untuk wilayah menjadi qadhi, ya, orang gila jadi qadhi, ya, tentu tidak sah mutlaqan. Wa kadzalika as-safih fala yasihhu bai'uhu wala shira'uhu wala hibatuh. Orang yang safih tidak sah jual belinya, begitu juga anak kecil dalam mazhab Syafi'i tidak sah jual belinya, sudah kita bahas dalam bab jual beli. Wala shira'uhu, ya, tidak juga sah kalau dia membeli barang, dan juga tidak sah kalau dia memberikan hadiah atas hartanya. Bal la yasihhu zawajuhu, bahkan orang safih enggak sah dia menikah kecuali diizinkan oleh walinya. Ya. Wa yasihhu tasarrufuhu fi ghairil mal. Kenapa nikahnya enggak sah kecuali atas izin wali? Ya karena dalam akad nikah kan akad muawadhah. Nikah itu akad muawadhah. Muawadhah ghairu mahdhah. Ya, akad muawadhah ghairu mahdhah, di sana ada pemberian harta, mahar kepada istri. Ya, maka dia kalau tidak izin dari wali maka tidak sah. Tapi kalau selain nikah seperti talak, orang safih mentalak istrinya, jatuh talaknya, sah. Ya, orang safih khulu, sah. Ya. Bahkan dalam khulu ini kan dia bukan mengeluarkan harta tapi dapat harta malah ya kalau khulu. Karena khulu itu kan at-talaq bi'iwad, ya. Al-furqah bainaz zawjaini bi'iwadin. Talaqun bi'iwad. Talak dengan iwad. Jadi istrinya bilang khali'ni, ceraikan aku. Talliqni, ceraikan aku, nanti aku kasih kamu uang 10 juta. Maka kata si suami, tolak tuki, saya ceraikan kamu, maka uang 10 juta tadi buat si suami. Talaqun bi'iwad yarji'u ala jihati zauj. Nah, itu dia khulu'. Faedah waliyus sabi wal majnun. Nah, siapa walinya sabi dan wal majnun tadi? Yaitu al-ab. Kalau tidak ada ayah maka kakek ke atas. Ya, kalau nggak ada ya maka qadhi. Sedangkan walinya safih itu al-qadhi, hakim. Faedah idza balagha as-sabiyyu zala anhu al-hajru biduni hukmil qadhi. Itu tadi yang saya sampaikan.
yathbutul hajru 'ala sabiyyi bila hukmil qadhi wa yarfa'ul hajru anhu kadzalika bila hukmil qadhi. Hilang dia hajarnya dengan baligh otomatis. Begitu juga dengan majnun, kalau dia gila langsung otomatis terhajar dan hilang hajarnya juga otomatis tanpa keputusan dari hakim kalau dia sudah baligh. Kalau sudah sadar atau sudah sembuh dari gilanya. Kalau sobi baru baligh. Faedah: al-malul ladzi tarakahu al-qadhi lil muflis min ajli nafaqati alaihi wa ala auladihi wa zaujatihi la yuhjaru alaihi. Orang yang muflis itu kan dihajar. Jadi orang muflis ini ketika dia sudah bangkrut, ya muflis, dia bisa dihajar, dia minta, boleh dia minta sendiri atau karena permintaan orang-orang yang berhutang. Yang muflis datang ke hakim, ya hakim, ihjar alayya. Saya muflis, tolong hajar saya. Dia yang minta sendiri ke hakim bisa, atau orang-orang yang punya hutang, ada inun tadi yang punya hutang ke dia, itu datang ke hakim, tolong hajar orang ini karena dia bangkrut dan hutangnya melebihi hartanya. Bisa. Nah, kalau dia sudah dihajar oleh qadhi, oleh hakim, maka hakim akan memintanya untuk menjual barang-barang yang ada dan hanya menyisakan barang harta yang memang perlu buat dia untuk yang darurat saja, yang bagian primer, ya, seperti nafkah untuk dirinya dan anak istrinya, makan, ya, kemudian pakaian yang memang untuk kebutuhan primer. Maka itu tidak dihajar, itu boleh, ya, itu boleh dia pergunakan. Faedah: yuhjaru 'alal muflisi maskanahu. Nah, lihat. Apa yang dihajar? Maskan. Ya, rumahnya. Enggak boleh dia hadiahkan. Ya. Enggak boleh dia hadiahkan. Enggak boleh dia jual. Ya, enggak boleh dia jual. Kemudian wasayyaratuhu. Mobilnya, wa maluhu, hartanya, wa mahalluhu, tempat berarti, ya, sama kayak maskan, wa malbasuhu, wa kullu ma yasluhu lil bai' wa yatruku lahu ma yahtajuhu fi malbasihi bihasabil hal. Ya, semua yang bisa untuk dijual langsung. Karena hutangnya sekarang, ya, utangnya sekarang. Berarti rumahnya nggak bisa dijual dan juga nggak bisa dikontrakkan, ya, harus dijual untuk kepentingan si orang yang memberi hutang, ad-dain. Mana saja barang yang bisa dijual, jual, dan disisakan baginya, ya, ma yahtajuhu fi malbasihi bihasabil hal. Ya, ma yahtajuhu fi malbasihi bihasabil hal. Apa saja yang butuh, ya, jadi kebutuhan primer aja berarti, ya, yang dia butuhkan untuk anak istrinya dan pakaian dan seterusnya. Sedangkan barang-barang berharga yang bisa dijual seperti jas mahal atau sepatu mahal, jam tangan mahal, ya, dia punya emas, jual semuanya, aset-asetnya jual, dia punya tanah, jual, semua untuk membayar hutang. Kalau itu sudah dijual semua, ternyata utangnya masih belum lunas, ya sudah, ya, maka masih menanggung hutang sampai nanti Allah berikan dia rezeki untuk bisa untuk bayar hutang lagi. Karena udah nggak ada lagi yang bisa dia gunakan, dia gunakan untuk bayar hutang. Maka yang orang yang berhutang, yang memberikan hutang daim, kalau masih sisa hutangnya, ya sabar. Ya, apa itu ayatnya? Astagfirullah, lupa saya. Wajib kita memberikan tangguh kepada orang mu'sir yang nggak bisa bayar hutang sampai dia
Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Wajib memberi tangguh sampai dia musir, sudah bisa bayar hutang. Kalau belum bisa ya sudah dia jual semua asetnya untuk bayar hutang tapi tetap dalam keadaan belum lunas hutangnya, ya bagi orang yang memberikan hutang ada inun, ya sabar sampai dia diberikan lagi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah al-mahjuru alaihi biqada'il qadi la yanfuku anhu al-hajru illa biqada'il qadi. Ya tadi, kalau dia dihajar karena keputusan hakim, maka hajarnya itu juga tidak bisa hilang kecuali dengan keputusan hakim. Ya kayak orang muflis dan orang safih. Mas'alah ad-dainul mu'ajjalu la yasiru halan illa fi halatil maut aw riddah. Nah, hutangnya itu kan yang wajib bayar adalah ketika sudah jatuh tempo. Kalau belum jatuh tempo tidak disebut muflis tadi kan. Nah, dia disebut jatuh tempo menjadi awalnya dia belum jatuh tempo menjadi jatuh tempo halan fi halatil maut. Ya, kalau dia meninggal ya berarti dia harus segera bayar saat itu. Utangnya masih 2 tahun lagi. Tahun ini dia meninggal. Ya maka otomatis menjadi hutang yang harus dibayar saat itu juga. Atau karena murtad wal'iyadzubillah. Jim, tasarruful maridi maradul maut yasihhu fi hududi thuluthil mal. Orang yang sakit karena sakit dan akan dikhawatirkan akan meninggal dengan sakitnya, boleh dia membelanjakan hartanya hanya sebatas sepertiga saja. Wa ma zada 'ala thuluth fayarji'u fihi ila al-warathah, yang lebih itu kembali keputusannya kepada ahli waris. Fa idza qabilu tasarrufu fi ma zada 'ala thuluth sahha wa illa batala. Ya kalau ahli warisnya setuju, ya ketika sudah meninggal si muwaris mengatakan saya mewakafkan setengah harta saya kepada pondok pesantren misalnya. Tadi ya 600 juta. Nah, kan sepertiganya 200 juta. Nah, ini si muwaris mewakafkan setengahnya berarti 300 juta. Bahkan lebih 100 juta berarti kan yang menjadi hak ahli waris. Maka di sini ahli warisnya setuju apa enggak? Kalau setuju aman. Kalau enggak setuju ya enggak sah. Ya, kalau setuju tidak sah. Nah, bagaimana kalau yang lain setuju, yang lain nggak setuju? Setengah-setengah. Ada yang setuju, ada yang enggak. Maka nanti yang setuju ya diambil dari situ haknya. Berarti yang nggak setuju ya dia dikurangi nanti hak warisannya karena dia setuju. Sedangkan yang nggak setuju ya nggak diambil. Ya, husiba ala hasabi halihi. Wa waqtul ijazah minal warathah ba'da wafatil muwarrith. Nah. La hala hayatihi. Persetujuan dari ahli waris itu baru dianggap oleh syariat setelah wafatnya muwarrith. Kalau belum wafat maka persetujuan mereka itu tidak dianggap. Jadi tu'tabarul ijazah minal warathah bi syartain. Persetujuan kebolehan dari ahli waris itu berlaku dengan 2 syarat. Setelah meninggalnya muwarrith si mayit, dan yang kedua ahli warisnya syaratnya harus mutlaqut tasarruf. Harus baligh aqil rasyid yang dianggap. Ya, kalau ada ahli warisnya yang masih bayi atau masih umur 2 tahun belum baligh ya itu enggak dianggap. Ya, enggak dianggap. Ya, yang dianggap hanya ahli waris yang sudah baligh, sudah baligh, rasyid dan aqil, mukallaf lah istilahnya. Ya, mutlaq at-tasarruf. Itu sudah pernah kita bahas di pembahasan jual beli. Di hadis ats-tsulus wa tsulusu katsir, ya ini ya. Kalau mau diwasiatkan ya sepertiga harta saja, dan sepertiga harta itu sudah terhitung banyak. Faedah kullu ma zada ala anis thulusi bi ijazatil warathah huwa atiyatun minal warathah. Ya, kelebihan harta kayak tadi contohnya 600 juta diwakafkan setengahnya 300 juta. Maka yang 1 juta ini kan berarti lebih dari sepertiga. Maka yang 100 juta ini hitungannya adalah pemberian dari ahli waris.
Faedah la ibrata bimuwafaqatil warathah ala ma zada an thuluth fi hayatil muwarrith fal ibratu ba'da mautihi. Itu tadi ya sudah kita sebutkan. Sudah kita jelaskan. Tidak dianggap kecuali kalau sudah meninggalnya si mayit atau al-muwarrith. Tasarruful abdi fi mali sayyidihi. Budak itu tasarrufnya terbagi menjadi 3. Pertama, kalau dalam ibadah. Ibadah dia boleh melakukan ibadah baik atas izin si hakim atau tidak. Terserah. Ya, budaknya tinggal di Makkah, dia mau haji. Ya, silahkan. Mau atas izin si tuan atau tidak. Karena haji itu ibadah. Ya, tapi ada malnya ya. Ya, ada hartanya. Ada nyembelih kurbannya. Taib. Kalau perkara ibadah, ya dia silahkan. Ya, silahkan dia melakukannya tanpa izin hakim, tanpa izin si tuan atau tidak. Dia mau puasa, dia mau sholat, ya terserah dia. Dia mau zakat gimana? Gimana mau zakat? Dia nggak punya harta. Tuh budak kan nggak punya harta. Gimana mau zakat kalau begitu? Jayid. Tapi kalau berkaitan dengan dengan muamalah ya tasarrufat al-maliyah, maka terbagi menjadi 2. Ada rincian. Kalau diizinkan sama budak sama tuannya ya boleh. Dan izin ini harus sharih. Ya, jadi dulu kalau kata Syekh Labib lagi, dulu kalau budak itu diizinkan jual beli sama tuannya, ditaruh di pasar, dibawa ke pasar budak tadi, kemudian si tuan bilang, saya telah mengizinkan budak saya ini untuk transaksi jual beli. Nah, jadi boleh. Maka dengan begitu, kalau dia tadi menjual barang milik tuannya, ya maka boleh jual beli. Maka orang-orang akan berdatangan untuk membeli barang tadi, karena dia sudah diketahui, sudah dapat izin dari tuannya. Dan izin tadi harus sharih, diumumkan, gitu, harus jelas. Berarti sebaliknya kalau dia tidak dapat izin dari tuannya, ya maka tidak sah. Ya, tidak sah transaksi jual belinya. Sedangkan kalau dalam wilayah, dalam masalah qadhi ya atau yang lain, masalah wilayah, kepemimpinan, ya tidak bisa mutlakan. Karena budak tidak bisa menjadi qadhi, hakim atau imam. Idza kana al-'abdu ma'dzunan lahu bit-tijarah fayasihhu tasarrufuhu. Nah, kalau diperbolehkan sama si tuannya, ya maka sah jual belinya. Ya. Berarti mafhum mukhalafahnya, amma idza lam yakun al-'abdu ma'dzunan lahu bit-tijarah lam yasih syira'uhu aw bai'uhu. Ya, tidak sah dia membeli, enggak sah dia menjual. Li'annahu mahjurun 'alaihi lihaqqi sayyidihi, karena dia kena hajar demi maslahat tuannya. Faedah ya, yasihu tasarruful 'abdi bi ghairi idni sayyidihi fi umurin kat-talaq was-salah was-shaum. Ya. Karena ini bukan tasarrufat al-maliyah. Bukan tasarrufat maliyah. Talak aja, tidak ada iwat di situ kan. Ya, sholat, puasa. Ya, kalau haji bagaimana? Ya gimana dia mau haji tadi ya? Padahal kan di haji nanti ada nyembelih hadiu. Ya, nyembelih al-hadiu. Maka dia tidak punya harta untuk nyembelih hadiu tadi, karena budak itu nggak punya harta, hartanya milik tuannya. Jayid. Apalagi kalau nanti dia melakukan salah satu larangan-larangan dalam ihram kan, yang harus bayar denda. Gimana dia bayar denda? Ya, dan dia tidak punya harta. Masalah. Idza tasarrafa al-'abdu bi ghairi idzni sayyidihi. Nah, tadi kan kalau dia melakukan tasarruf mal, kalau diizinin sah. Tapi kalau nggak diizinin gimana? Ta'allaqal haqqu fi raqabatil 'abd. Maka
si budak tadilah yang bertanggung jawab atas harta tersebut. Misalnya rusak barangnya, ya, ada orang menjual barang ke budak, kemudian ternyata budak itu diketahui tidak mendapatkan izin dari tuannya, maka kemudian si penjual tadi ingin minta balik hartanya, dan ternyata hartanya tadi yang dijual tadi itu udah rusak, misalnya rusak atau hilang atau apa, ya, maka tidak bisa dia minta sekarang si penjual tadi kepada budak tadi untuk mengganti, ya, nggak bisa. Maka nanti digantinya kapan? Setelah budak itu merdeka, kemudian dia bekerja mencari harta, kemudian dia telah mendapatkan uang dari hasil kerjanya, baru saat itu dia dimintai ganti rugi terhadap perbuatannya dahulu, ya, karena melakukan transaksi jual beli atau transaksi muamalah padahal belum diberi izin oleh tuannya. Wa ma yatarattabu alaihi min athar. Ya, wa ma yatarattabu alaihi min athar. Ya, efeknya. Karena tadi dia tidak mendapatkan izin dari tuannya, maka nanti dialah yang bertanggung jawab untuk mengganti barang tersebut jika rusak atau hilang. Ketika budak tadi sudah merdeka dan dia sudah mempunyai harta sendiri, baru dia mengganti barang tersebut. Jadi tanggung jawab si budak. Nggak bisa minta tanggung jawab ke tuan. Saya nggak ngasih izin. Ya, kenapa kamu melakukan transaksi jual beli sama si budak? Saya nggak ngasih izin. Maka tanggung jawabnya si budak berarti nanti kalau ada apa-apa. Tapi nanti setelah dia merdeka dan setelah dia mempunyai harta untuk mengganti rugi barang tersebut. Wallahu alam bisawab. Mungkin cukup sekian. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Ya, jika ada yang belum dipahami silahkan komen atau bertanya di kolom komentar. Wallahu ta'ala wa a'lam. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Insyaallah selanjutnya kita akan membahas as-sulh insyaallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.